Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbi. Alhamdulillah, pada siang hari ini atas limpahan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para penerus, termasuk kita yang setia akan ajarannya. Khotib berwasiat pada diri sendiri dan pada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu yang penting untuk kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa dan memberikan jaminan dikabulkannya doa itu selama kita dalam petunjuknya. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala menuturkan melalui surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, kepadaku, yaitu kepada Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan mencontohkannya. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan wa tu'minu biliqa'ika wartarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, percaya akan pertemuan denganmu, ridho akan ketetapanmu, dan qanaah atas pemberianmu. Dari doa ini ada 4 hal yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karenanya hal ini menjadi suatu yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi sebagai muslim. Yang pertama adalah permintaan agar memiliki jiwa yang tenang. Hal ini karena hidup akan terasa nikmat bila dijalani dengan jiwa yang tenang. Namun perlu kita ingat bahwa sumber ketenangan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keimanannya itu seorang selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menuturkan kepada kita melalui surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di samping itu, setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Sehingga seorang muslim tidak perlu merasa gelisah dengan kematian yang akan merenggut dirinya. Karena itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, ia pun menyambut dengan jiwa yang tenang. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dengan panggilan yang menyenangkan. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, permintaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agar kita percaya adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati merupakan gerbang untuk bisa berjumpa dengannya. Dengan percaya bahwa sebagai manusia pasti ada saatnya akan berjumpa dengannya, maka hal ini akan membuat seorang muslim mempersiapkan diri menghadapinya dengan amal soleh yang banyak. Sehingga ia tidak hanya menyibukkan dirinya untuk kesenangan di dunia ini, tetapi semua yang dijalinnya dalam hidup ini. Dan mati merupakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang merupakan permintaan Rasulullah Muhammad SAW adalah agar dijadikan orang yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena Allah telah menetapkan banyak hal terhadap kita yang membuat kita harus ridho menerimanya. Namun keadaan seorang seperti sakit, miskin dan sebagainya,
harus diatasi. Ridho terhadap ketentuan Allah, misalnya seorang dicipta sebagai laki-laki atau diatur dengan ketentuan harus sholat dan juga harus melaksanakan puasa, menunaikan zakat dan sebagainya. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna humul khairatu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Maka barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada banyak contoh tentang ketaatan para sahabat Nabi yang di luar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya mereka menyenangi apa yang dilarang itu, namun mereka tetap meninggalkannya dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menjadi orang yang menerima pemberiannya. Sikap ini merupakan wujud rasa syukur sehingga kita menjadi orang yang merasa kaya dengan apa yang kita peroleh. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, yaitu nikmat Allah, maka pasti azabku sungguh sangat berat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari urian khutbah ini menjadi jelas bagi kita bahwa dalam hidup ini banyak hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang amat membutuhkannya agar perjalanan hidup kita ini bisa berlangsung dengan baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.